المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين قال رضي الله عنه الباب الأول في فضيلة العلم والعلماء halaman 20. Yalah. Bermula bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu dan kelebihan ulama. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkat Allah Ta'ala akan mereka itu yang beriman, mereka itu dan segala mereka yang diberi akan mereka itu ilmu beberapa derajat, beberapa tingkatan, beberapa pangkat, baik di dunia maupun di negeri akhirat. Dua yang diberi Allah Ta'ala pangkat. Pertama orang yang berilmu, yang pertama orang beriman, yang kedua adalah orang yang berilmu. Iman lebih dahulu baru ilmu. Kata Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu maknanya lah mudah-mudahan Allah meridai atas keduanya Abdullah dan Sayyid Abbas. Abbas ini kan dangsanak oleh Sayyid Abdullah, abah daripada Nabi SAW. Jadi Abdullah itu bersapupuk sekali lawan Nabi. Ini mana sapupuk, mana sahabat, mana murid, mana alim pulang. Jadi belajar lawan sapupuan. Apa kata beliau? Bagi mereka itu beberapa derajat yang lebih atas orang mukmin dengan 700 derajat. 700 derajat tingkatan pangkatnya daripada orang mukmin biasa, orang yang diberi ilmu tadi. Barang yang antara derajat itu perjalanan 500 tahun. Satu derajatnya itu 500 tahun perjalanan. Berarti kalau 700 derajat 500 kali 700, 5 kali 7 35 lah. Berarti berapa tuh? 35.350.000 tahun perjalanan antara satu derajat kepada satu derajat yang lain. Nah ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, satu derajat sama dengan 500 tahun perjalanan antaranya. Seperti barang yang satu derajat kepada satu antara langit dan bumi. Jadi satu derajat itu antara langit dan bumi jaraknya. Umpamanya kita naik ke langit, itu hanya satu derajat dikali 700. Itulah bedanya dengan orang mukmin biasa yang dengan orang yang berilmu ini. Jadi sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu pengetahuan. Di ilmu itu sangat penting dan sangat luar biasa bagi orang yang sudah diberi oleh Allah Ta'ala. Dan daripada Ibnu Abbas lagi radhiyallahu anhuma bahwasanya Allah Ta'ala bermegah-megah akan malaikat dengan dakwah ulama seperti bermegah-megah ia dengan darah orang yang mati syahid. Jadi gembira benar malaikat ini kepada orang yang diberi ilmu, sama halnya dengan darah orang mati syahid. Karena darah orang mati syahid itu kan tidak akan beku. Satu, yang kedua darah orang mati syahid tidak berbau seperti darah biasa, buganyir. Darah orang mati syahid itu haram. Cobalah kalau kita satu saat kena pergi ke Uhud, itu orang yang beriman di Uhud itu merasakan bau harum, wangi.
Karena di Uhud ini banyak darah-darah orang mati syahid. Di antaranya sahabat Nabi sekaligus paman Nabi Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anhu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, barang siapa tiada kasih akan ilmu, tiada kebajikan padanya. Orang ini kada hobi dengan ilmu. Hobi itu kan bahasa Arab. Bahasa kitanya hobi itu cinta, kasih. Hobbun, ya kan? Hobbun, habba. Diambil daripada kalimat habba. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Arab di Indonesia kan hobi. Tidak hobi, tidak kasih, tidak cinta, tidak merasa rugi. Nah, itu kurang lebih itu kata Imam Syafi'i nih. Imam Syafi'i siapa nama beliau? Muhammad bin Idris. Nah, Muhammad bin Idris itu ngaran Imam Syafi'i. Jadi kata beliau, barang siapa tiada kasih, tiada hobi, tiada cinta, tiada sayang akan ilmu, maksudnya yang dimaksud Imam Syafi'i ini adalah ilmu agama, maka tiada kebaikan atau kebajikan padanya. Artinya orang itu kada ada baiknya lalu karena kada cinta lawan ilmu. Maka jangan ada antara kamu dan antaranya orang yang tiada kasih akan ilmu tadi berkenalan. Jangan tak bakal kenalan lawan orang jahil. Ujar sidin nila bukan jar kok. Jangan berkenalan dengan orang jahil. Orang ini suka kada kalau ilmu. Bila suka kalau kawannya kenali, patuhi. Tapi kalau dia kada suka kada sarah berkenalan itu merugikan seorang aja. Ujar sidin nila. Satu, jangan berkenalan. Yang kedua, dan bertaulan dengan dia. Nah, bakawan jangan, bakanalan jangan. Nah, dijaga-jaga ayolah. Karena kalau kita berteman atau bakawan lawan orang yang tidak berilmu ini, kita yang rugi. Nyangunya orang kata tahunya pada dosa besar. Terus berpandir sembarangan orang yang kata berilmu ini. Sedangkan kita menolak hati. Itu adalah dosa ujar kita. Nah, jadi baik dihindari orang yang tidak kasih, tidak sayang, tidak cinta dengan ilmu. Ujar Imam Syafi'i itulah. Nah, kita berataan nenah, berataan membaca dan berataan kita mendengar bahwa ini adalah perkataan Imam Syafi'i, bukan perkataan nang apri, bukan perkataan Ali. Embeh dah garing lah. Nah, musim garing gitu lah. Parak benar kan bicara Yasin sudah. Nah, jadi yang pertama ujar Imam Syafi'i, bila kada kasih, kada cinta, kada sayang lawan ilmu, duduk di pengajian kada mau juga, maka orang ini jangan kamu kenali, jangan pulang kau bakawan lawannya. Maka bahwasanya ilmu itu menghidupkan segala hati yang mati. Jadi kita hendak hidup, hati menuntut ilmu. Bilanya kada nuntut ilmu, hati kada bakalan hidup. Hati kita kada bakalan baik mau. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faridatun. Benar salah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sedikit aku membahas ilmu nahwu. Faridah itu sigat mubalaghah. Faridah. Sigat itu artinya bentuk kalimatnya itu mubalaghah, bersangatan. Jahat artinya menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslimah yang perempuan. Jadi lalakian wajib benar menuntut ilmu, bebinian pun juga wajib benar. Amun disuruh pilih itu kita lah sembahyang kadahulu, mengaji kadahulu, mengaji lebih dahulu. Makanya Lerboyo, pesantren Lerboyo itu kalau inya bulan puasa, kada bulan puasa kan, bulan puasa nang kada bulan puasa nih, orang nih mengaji ujar kisah bubuannya nih mengajian nih, imbah maghrib nih menuntut ilmu maghrib. Jadi sampainya tuh apabila sampai jam 12 malam. Jadi jam 12 tuh hanya sembahyangan buahnya. Karena pandangan buahnya itu wajib menuntut ilmu daripada sembahyang. Cuman sembahyang tetap digawe. Jangan pemakan jam 12 parai sembahyang. Nah, itu luput. Ini sembahyang. Sembahyangnya didudiakan, menuntut ilmunya dimajuakan.
Kita ini kan paling jam setengah 9 paling pol. Nah, atau jam 9 kurang seperempat. Jadi ada aja yang kita umpati. Karena menuntut ilmu itu lebih wajib daripada sembahyang. Cuman orang menuntut ilmu kada sembahyang, nah tuh pot. Artinya mun didahulukan yang mana nih sembahyang kada dulu mengaji kah? Mengaji dahulu hanyar menuntut mengaji dulu hanyar sembahyang kayak itu. Karena sangat Rasulullah SAW beliau pada ketika pulang Isra Mi'raj beliau kada langsung sembahyang. Apabila sembahyang Nabi itu mulainya zuhur. Kenapa Nabi sembahyangnya zuhur? Karena jam 3 itu belum dilajari oleh Jibril lagi tata cara sembahyang. Nah jadi kan ilmunya dulu hanya sembahyangnya. Nah cuma kita ini kita itu lebih maksudnya sambil menuntut ilmu sambil sembahyang. Jangan nuntut ilmu tuh hanya sembahyang. Namanya menuntut ilmu sembahyang dulu dari mulai rukun sampai pembatal. Amun syarat sampai pembatal sembahyang, haji dahulu 45 hari atau sebulan. Hanya sembahyang lah, tuh lupot ngarannya. Udah. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sapupo sakali jualan Rasulullah. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil maksiyati kanatin naru fi talabihi. Ujar Ali ini orangnya nenennya lawan siapa? Nenennya lawan Rasulullah. Beliau tuh imbah lahir kada mau menyusul. Kenapa? Karena hidin ini mau menyusul lawan lidah Rasulullah. Namanya ini juga akan hidin ilat jadi nenennya oleh nang Sayyidina Ali. Tapi Ali sahabat, bukan Ali nang higa masjid kamu bukan. Tapi kamu ngaran saya Ali juga mantap juga lah. Mantap juga ngaran. Karena ngaran tuh kayaknya akan dihimbau oleh Allah Ta'ala dipanggil pada hari kiamat. Ada orang yang bakalan masuk neraka karena ngarannya baik, ketika jadi dipanggil Abdurrahman ngaran Tuhan, kata gempangan, ada hendak Tuhan masukkan ke dalam neraka. Nah, jadi mun ngaran Abdurrahman kada bisa sembayangan lagi kan. Jangan kayak itu panglah, artinya kita tetap aja ibadah. Orang ini ponesnya masuk neraka tapi ngarannya baik liai. Nah, akhirnya ke surga. Ke surga akhirnya kan pas baik-baik nama adalah Abdurrahman. Itu ada dalam kitab ngarannya kitabnya apa ngarannya nih dengan kitab hadis Imam Nawawi apa ngarannya ngarannya kitabnya Imam Nawawi Imam Nawawi nyusun apa ngarannya nih Allahumma sholli ala Muhammad ingat nah amun dahulu ada di tungkal tuh si Ustaz Said uja siden amun kada bisa kitab ngene aja hiden amun ikam nih kada berduit nukar kitab ngene ikam bisa rumah jual aja rumah saya nukar kitab ngene ini nggak ngarannya kitab panjang ngarannya leh Azkar, nah kitab Azkar Nawawi bujur. Nah Azkar Nawawi hadis beritaan penting banget Azkar Nawawi itu ada weh nang berterjemah minah kalau ikan hendak menukar aja seorang kata baca ada aja nang baca di rumah tuh Azkar Imam Nawawi baik itu kitab tuh ujar Ustaz Said kula tungkal amun kem nek kada bisi jahidin kitab nang Azkar Nawawi nek kada bisi alasannya kada berduit tapi kan bisa rumah jual aja rumah ngontrak aja tukaran kata Nawawi bukan mahal harganya paling 100 ribuan. Nah, kalau nang terjemah enggak lah 100-200 kayak itu nah untuk ujar sidin itu istilahnya aja kada kayak itu pang jual rumah mah kada baju jual rumah mahal benar kan rumah itu paling kurang harganya 100 juta menang sesederhana di pinggir jalan dakannya. Nah ujar nang Sayyidina Ali karamallahu wajhah barang siapa ada ia di dalam menuntut ilmu adalah surga itu di dalam tuntutannya berarti orangnya menuntut surga kalau ini menuntut ilmu. Jadi ujar Abah Sukumpul Bahari cirinya orang masuk surga cirinya menuntut ilmu beribadah, cirinya orang neraka kada mau ngaji dan beribadah koler. Itu ciri di dunia itu sudah ada ciri. Jadi kita kalau melihat ciri orang masuk surga di sini orang menuntut ilmu itu aja toh. Habis sudah aku menyampaikan nanti sidin. Dan barang siapa ada ia di dalam menuntut maksiat dosa adalah neraka itu di dalam tuntutannya. Nah jadi kalau orang yang berbuat dosa berarti menuntut neraka. Kalau ia menuntut ilmu berarti menuntut surga. Nyatakan yang sudah aku sampaikan dahulu bahwa orang menuntut ilmu itu sudah mengamalkan ilmu sudahnya mengamalkan nya duduk di pengajian dan sudah mengamalkan ilmu apalagi dan sekalian barang yang datang warid
pada memuji ulama, memuji ilmu dan ulama. Ditanggungkan atas ilmu yang manfaat. Maksudnya ilmu yang manfaat, yang dicarinya tadi ilmu yang berguna, ilmu yang dipakai. Dan ulama yang beramal pulang dengan ilmunya, inilah orang yang menuntut surga. Karena ulama yang tiada beramal dengan ilmunya itu dicela oleh hukum Islam. Syarak itu kan hukum Islam. Sehingga celanya, maksudnya dicela benar bagi orang yang berilmu kada mengamalkan ilmu. Seperti hadis Sayyidina Umar yang lagi akan datang. Ada hadisnya yang akan datang, Mujizidin. Dan daripada Abi Hurairah dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma bahwasanya berkata keduanya, siapa? Abu Hurairah dan Abu Dzar. Kami, ujar Abu Dzar dan Abu Hurairah, mandangar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rami benar bahari leh. Orang langsung lawan Rasulullah ngambil ilmu, Rasulullah kada ada lagi, sadih benar kita. Mudahan kita ini dapat Rasulullah. Mudahan kada di dunia, mudahan di dunia dan di akhirat bertemu dengan Rasulullah. Banyak aja selawat aman hendak jadi anak angkatku, jar basa kompol mun hendak nih jadi anak angkatku. Ada serana mahadang sidin hidup, sidin sudah meninggal nih kan kita jadi anak angkat sidin. Apa syaratnya? Baca salawat 1000 kali sehari. Walau handap di sini. Pernah handap sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau sudah kawal kita sehari berselawat 100.000 kali sehari, nah itu sudah dianggap oleh abah guru kita itu anak angkat beliau. Udah anak kau mau empati bendera sidin. Napa ujar Abu Dzar tadi lawan Abu Hurairah? Beliau mendengar Rasulullah SAW, ujar Nabi bersabda, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati, artinya orang yang menuntut ilmu mati, dan padahal ia atas ini halnya, maksudnya hal ini menuntut ilmu, maka yaitu orang tersebut mati syahid. Artinya biar kita kada berharta, kada berpangkat, tapi kita menuntut ilmu, mati syahid. Nah orang mati syahid ini kan lepas daripada samunyaan huru hara yang ada dalam kuburan. Bahkan menurut di dalam beberapa kitab yang lain, orang mati syahid itu kadada lagi pertanyaan kuburan, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, ma kiblatuka, man ikhwanuka, itu kadada lagi lihat kadada. Begitu kita masuk kuburan langsung disambut oleh Rasulullah, ya kan? Disambut oleh Rasulullah. Nyaman nam di dalam kuburan, ujar almarhum Kiai Zainul MZ, seperti guringnya malam pertama pengantin, kada terasa siang. Itulah. Mudahan kita nikmati dalam keadaan menuntut ilmu. Walaupun kita di rumah sedang guring-guringan, tapi kita niati hati itu terus-menerus menuntut ilmu, maka orang itu juga disebut dengan menuntut ilmu. Walaupun niatnya dalam keadaan guring atau dalam keadaan bagawian variannya, tapi niatnya tetap menuntut ilmu, bergantung di hatinya sudah sampai mati, maka orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Dan mati dalam keadaan menuntut ilmu berarti syahid. Mati syahid. Orang mati syahid ini jelas dari Rasulullah yang menghadangi dalam kubur. Ada aja sudah ananya apa ngarannya qasidahnya kita tahu sudah. Ada jamalul Mustafa anwaru lahat lana. Itu kan qasidah bahwa Rasulullah pertama kali kena nang menghadangi di dalam kuburan. Dan mamadailah ilmu itu kemuliaannya, bahwasanya tiap-tiap seseorang mendakwa akan dia. Orang berilmu kan didakwa, dipanggil dengan kemuliaan. Mulia orang memanggil, jarang orang memanggil, paling kada orang memanggil bapak. Nah kalau nyalakian, kalau nyebabinian ibu paling kurang. Dan memadailah jahil itu kejinya, bahwasanya mengingkari tiap-tiap seorang akan dia. Menurut orang kada mengaji, orang kada tapi percaya. Tapi yakin, dan panggilannya pun kada sedap juga. Kalau nya pemain bola kaki biasa jadi kiper itu apa? Gawang atau pak kiper jadi datang jahan. Panggilannya aja kayak itu nih. Kalau nya tukang penalti, tukang tiup lapri, wasit, atau pak wasit datang. Nah sesuai dengan anunya, sesuai lawan gawiannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la tuqtabu harfan wa la taktubu harfan khairun laka min iski alfi raqabatin wa nadhruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta bi fi sabilillah wa salamuka 'alal alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Ini ada hadis ini di dalam kitab apa itu Tanqihul Qaul
ada dalam Qur'an awal. Hafali aja hadis nih sudah dihafali renai. Nah, apa ujar Nabi? Sabda Nabi SAW bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hai Ibnu Mas'ud, ujar Rasulullah nih. Nah, Rasulullah itu ketujuhnya mana sahabatnya? Oh Ibnu Mas'ud, duduk engkau 1 jam. Ya, ada yang mengatakan sesaat, ini hanya beberapa menit. Ada yang mengatakan lagi 1 jam. Duduknya engkau sesaat pada majelis ilmu, padahal tiada engkau menyentuh akan kalam. Kalam itu pulpen. Dan tiada engkau menyurat 1 huruf. Artinya engkau tidak menulis sama sekali. Jua, ini kisahnya bujur-bujur mendengarkan jalai. Duduk dengarkan, ngaruh pulang. Terlebih baik daripada memerdekakan 1000 sahaya dan menilik engkau kepada muka orang alim, terlebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan dengan dia di dalam sabilillah, dan memberi salam engkau atas orang yang alim terlebih baik daripada ibadah 1000 tahun, yakni daripada ibadah yang sunnah-sunnah. Kita nih duduk di pengajian, bujur-bujur jadi mustami'an, mendengarkan warak, mendengarkan aja, menulis kada, bakitab kada, babuku kada, bujur-bujur mendengar, amun bekitab tambahnya, amunnya bapulpen tambah lagi. Ini bujur duduk aja mendengarkan, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 sahaya. Sahaya itu hamba. Di Mekah itu masih dalam Quran masih ada perbudakan. Jadi bahari itu amun ibarat kada beisi harta, kalaparan boleh bejual manusia, anak kada jual variannya. Cuma kada ganti sumbelih bang, sagan digawiakan nih. Jadi kalau kita misal 1 hamba itu yang sehat mungkin ratusan juta dan lincah. Yang hamba itu ada nanggaring pang. Cuman yang disebut Rasulullah ini berarti yang disebut Rasulullah ini adalah hamba yang mantap, yang bagus. Kita contohkan 70 juta aja, jadi yang sederhana itu 70 juta. Kalau 70 juta dikali 10 aja berapa duitnya? 700 juta, 10 berarti 700 juta lah, 700 juta. Kalau dikali 1000 berarti 70 miliar. Iyalah, 70 miliar. Jalan Mamat. Menghitungan gue aja bang nek. Jalan ayat. Nah, amun saikung hamba ini 70 juta, berarti kalau 100 kan 100 berapa? 700 juta. 7 kali 10 70 berarti 70 miliar. Iyalah, 70 miliar nih hitunganku, tapi hitung laki. Ini hitung laki ada, hitung bini ada. Hitung bini itu betulis. Nah, betulis. Wah ini pakai kalkulator Jepang. Hitung hai rumah hitung. Perlu nih dihitung nih. Nah, kemudian nomor 2 memberi salamnya engkau kepada orang alim nih. Engkau nih masuk ke perjalanan atau hilang lawan orang alim. Lalu orang alim tadi ada di rumah atau di mana kau orang alim tadi di jalan, kayak kita pertama assalamualaikum periannya, assalamualaikum guru periannya, atau assalamualaikum ustadz periannya. Nah, memberi salam kita atau lawan hidin itu lebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan. Kuda ini tentu kuda lincah juga. Kuda lincah itu anggaplah harganya juga 70 juta tadi. Berarti kalau nya 70 juta sama tadi berarti 70 miliar. 70 miliar ditambah 70 miliar 140 miliar minai. Nah itu dulu, jangan nang di bawah tadi, nang 2 nya aja dulu. Kira-kira ada lah kita berduit seito hari ini nah, adakah berduit seito 70 miliar mun itik sama miliar ada. Nih 7 miliar nih, adakah kita bisa? Andai kata itulah aku niba sedekah kadahulu nih duitnya sudah ada nih. Duitnya sudah ada di hadapan. Berapa jumlahnya? 140 miliar.
duitnya nih di hadapan kita nih 100 miliar, bawa wakaf, impak, sedekah, bahagia kada holo atau menuntut ilmu kada holo? Karena tadi lebih baik bacaannya, lebih baik duduk di pengajian. Berarti jawabannya lebih baik ke pengajian dahulu hanya bersedekah nangka itu tak? Atau nangka ini mana bagusnya bersedekah 140 miliar atau mengaji? Nah bagus mengaji. Bila kita hanya habisi duit sih itu, yang tahu galing begawi sudah kan dapat jasa itu. Nah ini yang menyambat adalah Rasulullah. Karena pentingnya menuntut ilmu ini, penting saking pentingnya toh, saking anunya apa ngarannya nih, apa namanya, parlunya menuntut ilmu, saking bagusnya, saking mulianya menuntut ilmu nih, lebih baik daripada basadaqah 140 miliar. Itu nggak kayaknya bahasa. Kenapa garang? Karena mulia tadi menurang bi ilmu ini kan nyaman kada. Aku ingat orang Bahari inilah. Kalau duduk jadi muhalawang pamali. Orang Bahari itu tahu pamali pang? Manyipak bakul pamali. Duduk di bantal pamali. Bujur bang. Banyanyi di dapur balaki tuha. Amunnya babinian. Itu memang ada tapaulannya lawan hukum. Ada lagi orang Bahari, bila subuh buka lulungkang pamali kada dibuka. Amunnya sanja naikkan ke rumah pamali juga aja orang Bahari. Jadi ditelusuri dalam hukum ada rupanya orang Bahari itu inya pamali, nya kada tahu di hukum nya pamali itu bang apa ya pamali itu bang nya Bahari hukumnya apanya tahu aja. Aku paham pamali itu kan bahasa nak baik tuh leh. Ini baik pamali. Yo pikir karena duduk di bantal amun tekan tot bebau bantal. Nyipak bakul kada kabakulan. Duduk di muhalawang nah pahabar ngalih orang lalu lalang bujur kada. Nah, ada rupanya duduk di muhalawang atau bersandar salah satu pintu itu mewarisi apa? Kepikiran dalam kata nang dari 27 kah 37 kah? Nang di dalam taklim dah. Kemudian lagi nang kayak tadi lulungkang tadi. Nah, namun ini aku semua mendengar dari Abah Guru Sekumpul. Ujar beliau bila subuh buka lulungkang. Jadi dia orang pasar kayak Pak membuka lulungkang tidak. Kenapa? Karena lulungkang ini supaya malaikat rahmat masukkan. Ada dosa Nabi hadisnya. Allahumma barik fi buku riha. Ya Allah berikanlah berkah di waktu pagi. Makanya sampai-sampai orang yang sembahyang subuh, nih kisahnya sembahyang subuh nih lah, sembahyang, lalu wirid panjang si imam, ya latifu ya wafi, itu lah, ya latifu ya kafi, ya hafidhu ya syafi, makmum, nah jangan mengantuk. Ngunggot di belakang itu mengantuk guring nangka itu aja mina ija nih aku lah mendengar dari guru nih gurunya bakaramat ujar siden bila tak guring rahatan orang bawirit sebagai makmum imam kata mungkin guring muntong babungi leh ada orang muntong babungi guring ada ay megau. Nah jadi ujar siden andai kata nih orang nih sakiranya beisi emas gunung kayak gunung emas hilang habis hartanya tak. Ini kisahnya orang sembahyang bosai. Kisahnya orang sembahyang tak guring. Nya kada boleh laku guring antara azan subuh sampai waktu isyraq gitu loh leh. Mun imba isyraq salam seto. Up to you aja lagi. Ini kisahnya orang guring. Saya sudah sembahyang. Sembahyang tuh bila kan sudahnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sarah aja lagi kita hendak bertambah pahala Allahumma antas salam. Amun kada hendak lagi Allahumma lantas jalan. Terserah masing-masing Allahumma lantas jalan berarti kabur. Bulek ngope. Namun bawirit nih na orang nih bawirit. Lalu inya nata goreng itu abis amas kayak gunung pun habis sujar siden. Apalagi amun 2-3 juta aja. Nah jadi amal akan naik lagi masalah ini nih mulai subuh nih jangan lagi guring masam yang subuh
Kalau sembahyangan bang, jangan kalau sembahyangan aku tak kau memadahkan lagi, nang sembahyang aja habis hartanya. Nah, makanya ujar Abah Sekumpul, pagi-pagi itu jam 5 orang bahari coba dah kan orang bahari itu jam 4 bukannya jendela sudah, jam 4 bukannya jendela sudah, melawang kenal lo, lawang ini bila maling belang lo, nomor apaan, amun mengkakai aman aja, tahu bukan aman buka aja lawang. Nah dibukai jendela supaya jar sidin malaikat turunan, malaikat paantar aja ke, nah perjakian orang nak buka lungkang ini, jangan pokok 10 hanya buka, atau ada perlunya aja hanya buka. Bila ada perlunya hanya buka, bawa kunci bapak kau pulang di dalam pakai pako, bilangin hanya bukaan jendela. Nah ini sesuai lawan hukum, iya kada? Sesuai lawan hukum ini orang bahari lah kata. Namun sanja ujar sidin pulang jangan kada naikkan ke rumah karena strategi setan itu strateginya sanja. Jadi bila kada naikkan anak buah, kada naikkan nang umah abahnya, maka mudah orang rumah itu panyarikan ya naik. Penyarikan. Ada masalah sedikit sarik, kada sesek sarik. Mandinya yang mana umbay. Dah padahkan tadi mandi dari jam 5 aku padahkan zahan sarik lo kok. Gara-gara syaitan ini mengganggu sudah. Tadi hulu syaitan nang masuk daripada manusianya. Aku ada bisi guru seikong. Ujar hidin, aku jahidin bila kada naikkan anak buah aku kada naik dahulu sanja. Udahan kita kau mamalkan toh. Habis kan anak buah naikkannya kakak-kanakan bu main lo sanja. Pokok 5 nanti mainnya. Naikkan loh kita naik. Jangan kita berdulu naik, anak dulu kan naik. Habis kan dulu anak naik. Nah, siapa perempat lagi, habis sudah naikkan. Nah, nyari kita naik, tutupi jendela. Jangan ada dulu setan masuk. Panyarikan dalam rumah itu. Nah, ini sesuai jualan hukum. Sesuai dasar penyarikan rajian bila nak sanja atau sabun lah habis, banyu lah karing. Mampa jam mandi kayak ini jangan apa mandi kalau lambatan. Mandi jangan makruh kok di jam itu, iyalah. Makruh sudah mandi jam itu tuh. Nah, makanya disampaikan oleh ada seorang guru Ustaz Yasin tuh buyut dari Dato siapa tuh ngarannya nih Dato Syekh Mahfuz Amin. Ujar nang Ustaz Yasin, orang nang mandi sanja itu aja basalisih dapat ilmu salisih. Bila orang hendak seorang kada hendak peminanya tahu menikah seorang hendak kawin nilai ay jangan tersinggung. Aku nih mau ngadakan bener ay ilmu selisih. Bila orang hendak seorang kada hendak, bila awak nang hendak orang kada hendak, bila orang hendak awak kada hendak, terus saja bakal itu berselisih. Itu akibat mandi sanja jam tengah 6 lah mulai. Kenapa garang? Karena kita ini mandi di waktu perselisihan siang dan malam. Itu kisah orang karena mau dapat jodoh. Bila seorang buka warung, orang ke lain berselisih juga kata. Bila seorang tutup lawang, orang datang, nah aja tutup deh aja, belum lah aku belanja, tak selisih terus. Kata mau belanja orang. Bila seorang hendak mailangi nang kawannya kadeda. Bila kawan nam ilangi kita kadedahan banyak kok, banyak kata kawin aja contohnya. Nang parah tuh bisa mina bila kita hendak lawan orang rumah, nyak hendak. Nah ini parah. Ini hendak kita pulang kada hendak karena ilmu selisih juga nih. Gara-gara mandi sanja teh kan banyak lo kalau kata ikam kada nang kana sorangan. Nah, beritaan ilmu selisih tadi. Seharusnya aku nih bertamuan orang rumah mulai sakanya pas kadeda selisih terus. Makanya biasanya kebetulan terjadi kebetulan kemarin. Jadi supaya kada kana ilmu selisih ini jangan kita mandi sanja jam tengah 6 lah paling terakhir sudah toh. Paling terakhir. Nah ini namanya membatuli hukum. Tadilah orang bahari. Banyak lagi kata-kata orang bahari itu. Nah apalagi orang bahari itu behunjur kada bulih je orang bahari. Betumpang betis ya tak. Ada juga orang bahari. Orang bahari ini boleh lah. Nyak ada kitab tadi pang. Cuma pulang orang bahari ini bisa menyalahkan seorang orang berkitab pang. Iya. Nah, disalahkan ya kita. Nya kisahnya orang bahari aja pang menai. Apa yang mana tadi? Nah, jadi itulah apa namanya ujar Umar bin Khattab tadilah. Umar bin Khattab apa tak? Kemudian yang ketiga
orang yang apa nih? Orang yang bersalaman kah? Yang terakhir bersalaman ya lah. Dan memberi salam engkau atas orang alim terlebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Berarti nang kuda ti kayak Pak? Nang kuda nang katanya bersalaman Bang Leh. Pertama amannya duduk di majlis ilmu lebih baik daripada memerdekakan 1000 sahaya. Kedua, bila maitihi muhanya orang alim nih. Orang alim nih muhanya kita lihati tapi melihat tuh dengan pandangan baik, jangan pandangan nang muar nipang nih jah nang selalu manimbak paler kok aja nih paler nimbak dahi kok. Nah itu sarik lah, kalau sarik ini memandang dengan pandangan gembira nih, itu lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda atau 70 miliar tadi. Jadi rajin aja kita memandangi kekawanan apa padaan kawanan yang bani kemeningan alim-alim lo sudah dipandangin aku mandang Muhammad dan Sumat pandang-pandang terus udah he. Nah memberi salam Bang, nah kalau memberi salam itu lebih baik daripada ibadah 1000 apa tadi? 1000 tahun. 1000 tahun itu 83 tahun 4 bulan yalah. Kalau kata seringatan aku lah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr yalah dalam Al-Quran. Lailatul Qadar itu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah 1000 bulan kalau 1000 tahun berarti berapa? 1000 bulan ini 1000 bulan 1000 tahun mak lebih banyak lagi. 1000 tahun berarti 8 ribuan oleh 80 ribu. Ini tadi kan 80 3 tahun 4 bulan dikali berapa Muhammad? Dikali 1000 banyak lagi ibadahnya mana kita hitungan lagi kita kalau lagi aku hitung sembahyang sunat masih sembahyang sunat apa ya lah. Nah duduk aja bahasa lama salaman ilangi peguruan sesekali kah sekali bersalaman atau bertelepon kah kayak aku telepon saja telepon peguruan atau orang-orang alim kayak apa kah. Dan pulang riwayat daripada Umar bin Khattab, ia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan kepada halakah orang alim. Halakah itu bahasa Arab, bahasa kita lingkaran, kayak di Makkah Madinah itulah orang berhalakah, bakumpulan kayak itu menuntut ilmu, bakumpul. Nah di hadapan, di higa kanan, di kiri, di belakang, kayak itu menuntut ilmu, gurunya di tangan. Ini Umar bin Khattab pulang apa Presiden adalah baginya tiap-tiap langkah 100 kebajikan. Salangkah kita menuntut ilmu 100 kebaikannya selangkah aja. Apalagi beberapa langkah Hunda apa enggak ya pemitung aja. Hunda itu hitung langkah aja juga. Hitung aja langkahnya berapa. Salangkah 100 kebajikan. Nangaran mengaji nih tadi. Maka apabila duduk ia padanya ilmu dan mendengar ia akan barang yang dikatanya adalah baginya dengan tiap-tiap satu kalimat satu kebajikan. Satu kalimat satu kebaikan, satu kalimat satu kebaikan yang disampaikan guru nih umpamanya. Nah jadi kalau sudah tahu kita lah kebaikan menuntut ilmu ini mudah kita nih iman tetap aja. Iman tetap, taufik hidayah tetap, jangan sampai kita itu keluar daripada jalur. Artinya kadang mau lagi mengaji, kadang mau lagi menuntut ilmu, kadang mau lagi beribadah, jangan. Makanya kita berniat di hati, ya Allah berikanlah hamba selalu petunjuk dan taufik. Berikanlah hamba selalu kemampuan untuk selalu duduk di pengajian sampai mati Tuhan. Bepadai kita di hati, apalagi malam bepadai lawan Tuhan, beuzur lawan Allah Ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui Tuhan kan kayak itu adalah dalam kitab Wirdul Latif. Nah kita mengaku aja lawan Tuhan aja bagi
Lahan Tuhan aja kita banyak berpasrah, karena Tuhan ini tidak akan mengecewakan hambanya. Ada seorang guru tuh bila sidin, ya ibadi, bila sidin membaca ayat ya ibadi ini pasti menangis sidin. Allah Ta'ala tuh masih mau ngaku kita nih hamba, padahal banyak nang orangnya nang durhaka lawan sidin, tetap aja diakui din hamba. Tulis ayat dan kalau kalam Quran, ya ibadi, wahai hamba-hamba aku ya Tuhan, padahal banyak nang kada sembahyang, banyak nang kada menuntut ilmu. Imam Syafi'i mengatakan jangan dikawani ya lah, Tuhan tetap mengaku madahkan hamba. Nah kita mengaku aja lawan Tuhan, merenung, kita tapakur, kita duduk-duduk, kita di teras duduk-duduk, kita di di spring bed di rumah, atau kada kursi juga duduk di manakah duduk. Jadi jangan duduk di hatap, jangan itu situ duduk merenung kayak apa menak bunuh diri, buang ngaranin itu. Artinya kita meratap, ya Allah ya Tuhanku, pian pang lagi tetap ulun bergantung. Tempat ulun bergantung tuh pian pang lagi, karena manusia kada kawa dipercaya juga. Manusia ini bisa guring juga Tuhan. Amun pian lah sinatu wala naam kada bisa ngantuk, kada bisa guring. Makalah ulun dan pian aja pasrah aja pianan pian. Tapi ini soal kita meratap lawan Allah Ta'ala. Amun soal hendak nang kanyang itu jangan meratap, ya Allah aku ini lapar Tuhan kada makan kan mun pian hendak kalap kanyang bunguan ngaranin itu baik makan. Kita haus minum. Ini kisahnya kita meratap soal keadaan dosa-dosa kita ini. Mengaku lawan Allah Ta'ala kada kecewa juga, karena orang yang paling baik itu dua. Pertama Rasulullah, yang kedua adalah Allah Ta'ala. Berwasilah kita kepada Rasulullah dan memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kada ingat lawan Nabi. Ya Allah berkat Rasulullah, berkat Rasulullah ya Allah, berkat Rasulullah, berkat ulama, berkat wali, berkat orang soleh. Nah jadi akan aku atau berkat orang banyak. Nah itu tuh jangan sampai kita kada meminta lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolongi Allah aja, pasti ditolongi Allah Ta'ala. Ana inda zanni abdi bi, aku ini sesuai prasangka hambaku aja Tuhan. Bila hambaku menyangka aku ini baik-baik, bila hambaku ini menyangka aku ini kada baik, ya terserahnya aja lagi. Nah kita prasangka baik lawan Allah Ta'ala, pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Munya kada mengabulkan ada tuh ada udang di balik bauan adalah ada udang di balik bauan. Kenapa Allah Ta'ala kada mengabulkan? Karena setiap doa itu pasti dikabulkan dalam dalam kitab Arba'in Nawawi adanya 5 loh koleh. Nah 5 atau bisa juga yang harusnya meninggal kada jadi meninggal, seharusnya garing kada jadi garing, yang seharusnya dirampok kurang kada jadi dirampok kurang. Adalah kota hari itu digantikan Allah Ta'ala wanang lain. Jangan kurang kita nih base ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawari'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang alim faqih, yakni memberati dengan satu orang alim faqih yang memberati dengan wara, terlebih payah atas syaitan tipu dayanya daripada 1000 abid yang bersungguh-sungguh pada ibadahnya. Yang si abid tadi jahil lagi warak pulang. Ini perlu ditarangakan, sangat perlu. Orang ini alim pakih, bus jaminai. Pakih itu kan paham soal agama. Orang ini alim dalam ilmu fikih. Nah, alim dalam ilmu fikih. Cuma orangnya wara. Arti wara tuh kada mau memakan nang haram. Itu arti wara. Kada mau memakan nang haram. Dijaga Allah Ta'ala. Mun kita nih kada hendak memakan nang haram, tahu sudah nang haram tuh membahayakan. Lalu bagaimana supaya kita terjaga daripada nang haram? Minta bantuan juga lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, berkat Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga akan parutku dan istri anakku daripada yang haram. Itu mau tuh dijaga Allah Ta'ala. Tapi mun kadeda ucap nang kayak itu bisa kita tuh suatu saat berjalanan ke rumah kawan, sekanya kawannya duit haram disurunginya lawan kita makan minumnya duit riba kah,
duit merampok kah, duit menipu kah, duit mengurangi takaran dalam jualan kah, kita. Penting kita mintanya lawan Allah Ta'ala. Nah ini orang alim satu, ada orang abid 1000 orang. 1000 orang ini juga sama-sama bagan kada memakan yang haram. 1000 orang ini beribadah siang malam pakai rubat langsung. Ini beristilah baulah nang kayak kisah nang Jarjis itu, Juraid itu kan jahil. Nah 1000 orang Jarjis nih, 1000 orang Juraid beribadah siang malam kada tahu begawi lagi, ibadah siang malam kada pemandakan, kada mau yang haram-haram tuh, kada mau memandang, pandangannya kada mau nang haram, pendengarannya kada mau nang haram, ucapannya kada mau, sembahyang penggawiannya itu lebih susah atas syaitan menggoda daripada nang kayak itu tuh, daripada nang 1000 tuh deh. Ini kisahnya jahil pak ibadat. Bagaimana menjahilnya kada pak ibadat pulang le? Ditiup setan kan sudah ada sarana aja setan padahal kan orang palim nyender jahat jadi beribadah bila hendak bataubat aku bataubat lagi aja sadang aja kayak aku tidak akan masjid aja setan kayaknya kan padahal kan orang pulang jauh jurang aja bobah wae nilai aja daripada itu kan peraya kan masih sembiang di rumah ada jadinya setan dah deh ya was-wasnya ini kan orang beribadah nih 3 cobaannya. Ibadah apakah? Hablum minallah, hablum minas, 3 cobaannya. Pertama cobaan orang beribadat itu dunia, yang kedua nafsu, yang ketiga setan. Yang 4 dintulah. Yang keempat manusia. 4 ini godaan orang yang menuntut ilmu, orang yang beribadah. Menuntut ilmu sama ya beribadah juga. Pokoknya dunia, nafsu, apa lagi tadi? Dunia, manusia, nafsu, syaitan. Nah 4 inilah cobaannya orang beribadah. Nah jadi setan ini selalu menggoda. Amun orang abid nyaman digoda oleh setan. Contoh lah kayak ini minayana, ikam tukang. Ben Joko. Ini ada tongkat ulin. Tinggal mencabuti aja lagi nih. Tinggal mencabut aja lagi tongkat ulin nih. Lawan tongkat umpak tahu lo kok majelis nih umpak lo nih jago pilih men ini kan mana hakunnya mencabut ulin ninto nang 1000 batang tengah 2 meter lawan umpak nih carucuknya 13 meter panjangnya cabuti sunyaan matanya mata 15 mencabut pakai tangan jangan pakai alat pilih mana men pilih ulen kah umpak kah pilih ulen artinya mencabut ulen itu nyaman aja mencabut umpak ngalih jadi setan mengalih aku dari mencabut umpak ini lebih aku mau ulen banyak dapat nangka itu artinya telah sama itu kok jadi alim pakai itu setan kan mau memerake ada mau hendak mengudanya rugi lebih baik nang ini aja yang nang abid nang ini diguda. Sekarang bagaimana kalau sudah jahil kada abid lagi, sudah jahil suka ngobrol lagi, sudah jahil banyak nang jalan-jalan lagi, umur sudah sanja ya kemarinnya sama 30-40an ini sanja sudah umur masih aja lagi hendak beramian pak mati nah nggak ada selesai maka orang itu kan tergantung kepada sesuatu yang cintainya maksudnya 40 atau masih jual lagi gawian kada mau sadar itu ngalih sudah babaikannya karas sudah ujarna akhlaqul banin karas benar inilah jadi kita ini maksudnya ini sangat luar biasanya kelebihannya menuntut ilmu itu cuma ini tergantung iman bang tadi lah. Mudah-mudahan kita ini dijaga Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Seperti kisah bersisa yang lagi akan datang. Nah, kayaknya ada minaya di sini kisah bersisa nang kayak apa bersisa tuh mati kafir. Pak ibadat luar biasa bakaramat. Bersisa nilai ai bisa terbang di udara sudah bakaramat. Matinya kafir gara-gara jahil. Ibadah siang malam kata pemandakan
Jahil pulang. Sekali digoda oleh iblis saben satu mata aja kafir matinya. Kita jangan sampai nang kayak ini nih. Jadi artinya walau kita ibadah sederhana aja, tapi ilmu jangan ditinggalkan. Ilmu jangan ditinggalkan. Maka tadi syahid pulang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadul alim 'alal abid kafadil qamari lailal badri 'ala sairil kawakib wallahu alam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sampai situ halaman 25 kita sambung sembahyang jenazah kada habis cerita. Itu ada baca malam Kamis tadi leh. Ada baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Hari itu rukun sembahyang jenazah ada 6 ya lah. Ada 6 kah 7 kah? 7 lah. Ada 7. Kita baca malam ini lagi sambungan hari itu. Kita ulang dari yang ke-6. Rukun yang ke-6. Rukun yang ke-6, 7 kah 6 kah? 6 kah 7 kah? 7 lah. Yang ke-6 kita ulang. Doa bagi mayit itu. Kemudian daripada takbir yang ketiga, ya 6 7, ya 6 7 lah. Seperti dikatanya Allahumma firlahu atau dikatanya Allahumma arhamhu. Nah, atau barang sebagainya. Dan membanyakan akan doa kemudian daripada takbir. Yang ketiga itu yaitu dikatanya kemudian daripada doa itu. Napa doanya nang panjang nih. Allahumma fir li hayyina yalah li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarana wa unsana. Allahumma man ahbabtahu minna fahyihi. Lamar dah alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Marah tak ulang. Hai Tuhanku, ampuni olehmu bagi hidup kami dan bagi mati kami, dan yang gaib kami dan yang kecil kami dan yang besar kami, dan laki-laki kami dan perempuan kami. Hai Tuhanku, barang siapa yang engkau hidupkan akan dia daripada kami, maka hidupkan akan dia atas agama Islam. Dan barang siapa engkau matikan daripada kami, maka engkau matikan akan dia atas beriman. Itu doanya. Nang ketiga nih, Allahumma firlahu warhamhu. Tinggal pilih aja nang handap kan panjang kah? Lihat isi amplop aja. Bila 5 ribuannya Allahumma firlahu, dan temen kayak lagi. Bilainya lebih 5.000, 50.000 Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina. On. Pasti pulang bacanya. Iyalah bos. Itu loh kak. Panjang waktu jadi ini diberi segan tamu oleh. Seandainya tamu datang nih, assalamualaikum bos. Ya. Waalaikumsalam. Aku nih bos saya datang ke sini minta maaf. Satu, yang kedua nak bayar hutang. Ujo orang nih. Nah itu sampurna asli am penukar. Iyalah. Akan dibayar ini ratusan juta pulang bah sama laman kan kata guring lagi. Maka itulah kurang lebihnya tuh leh. Kemudian maka baca pula. Nah, ada lagi doanya Allahumma hadza abduka wa ibnu abdaika wa kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha ila zalamatil qabri wa ma hiya laqihi kana yashhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu mansulihi bihi wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an azabik wa qad ji'naka raghibin ilaika syufa'a lahu Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu walaqihi birahmatika ridhaka wa qini fitnatal qabri wa adzabahu. Ya Kak, wa adzabahu Kak. Atap kepada fitnatal qabri. Wa qina fitnatal qabri wa adzabahu wabsah lahu fi qabrihi wa jafil ardi an janbaihi. Dua higanya artinya. Walaqihi birahmatikal amna bacaannya. Amna lo bacaannya tak? Walaqihi birahmatikal amna. Jadi maf'ul bih.
min azabik hatta tab'asa hu, jangan hatta tab'asuhu karena dinasabkan oleh hatta nab'asahu aminan ila jannatik birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, hai Tuhanku, inilah hambamu, maksudnya si mati tadi, dan anak dua hambamu, keluar ia daripada kesenangan dunia dan keluasan dunia, dan yang dikasihinya dan kekasihnya di dalamnya kepada kelam kubur dan barang yang ia mendapat dengan dia. Padahal adalah ia naik saksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan engkau, dan bahwasanya Muhammad itu hambamu dan pesuruhmu, dan adalah engkau terlebih mengetahui dengan dia. Hai Tuhanku, bahwasanya adalah ia, yakni adalah mayit itu turun berhenti dengan dikau, dan adalah engkau yang terlebih baik tempat turun berhenti dengan dia, dan adalah jadi berkehendak kepada rahmatmu, dan engkau juga terlebih kami daripada siksa dengan dia, dan sesungguhnya telah datang kami akan dikau, hal gemar kami kepadamu ya Allah, memohonkan syafaat baginya si mayit. Hai Tuhanku, jika ada ia orang yang berbuat kebajikan, maka tambahi olehmu akan kebajikannya itu, dan jika ada ia itu orang yang berbuat kejahatan, ampuni maka ampuni olehmu daripada dosanya itu, dan dapatkan olehmu akan dia dengan rahmatmu itu akan ridha, dan peliharakan olehmu akan dia akan fitnah kubur dan siksanya, dan luaskan olehmu baginya di dalam kuburnya, dan jauhkan olehmu bumi itu daripada dua lambungnya, artinya luaskan kuburan, dan dapatkan olehmu akan dia dengan rahmatmu akan aman daripada siksamu, hingga engkau bangkitkan akan dia kepada surgamu. Hai Tuhan yang amat kasih sayang akan hambanya dengan segala yang kasih. Itu artinya nang tadi hafal, ada hafal sekolah. Nah, ada hafal kita ini nih. Inilah doa mayit yang laki-laki besar. Ada laki-laki kecil. Adapun jika ada mayit itu perempuan, maka gantikan katamu abdika tadi wa ibna abdika tadi dengan katamu ammatika wa binti abdaika. Abdika ka abdaika lah. Abdaika lah. Anak dua hambamu, artinya anak abah mama. Jadi kalau babinian dirubah intang situ, ibnu apa tadi abdika menjadi amatika, ibnu abdika menjadi ibinti abdika. Itulah abdika. Dan jika ada mayit itu kanak-kanak yang kecil, maka baca olehmu kemudian daripada katamu Allahumma firli hayyina wa mayyitina hingga patawaffahu alal iman, itu Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi, itu munnya kekanakan, wasalapan wa zukhran wa idzatan wa atibaran wa syafi'an wasaqil bihi mawazinihima wasaqil bihi mawazinahuma wa afriq as-sabra ala qalbihima wala tabtin huma ba'dahu wala tahrim huma ajrahu. Itu mun kakanakan bah ngaleh nek marubah-rubah nih ngaleh. Nah itu Allahumma firlahu sudah lagi warhamhu nang hande-hande aja bacaan hendak nang hande-hande kita mun baruku hendak nang panjang dah orang hendak nang puting yang tinggal saat tiket lagi tinggal ngelang aja ha tamun rukuk, jadi rukuk lawan bacaan beda. Ini kisah rukuk lah, lain rukuk nya ada rukuk, ada rukuk, ada
Makanya bila sembahyang berrukuk sah, bilanya berrukuk kada sah lawan. Ada perbedaan. Jadi kan menurut orang bertakon sah, sembahyang kada berrukuk sah lah orang. Ini aku tang tahu tuh rukuk tuh ada dua. Ada rukuk pakai ain, ada pakai hamzah. Ini nang pakai ain kan pakai hamzah kata tanya pulang balik. Ini kaminya kada tahu ain lawan hamzah kan. Amunnya ain kan rukuk, amunnya hamzah rukuk. Nah, rukuk. Rokok. Nah, ada o bulatnya rokok. Apa lagi? Salapan dulu lah. Berarti kah? Artinya, hai Tuhanku, jadikan olehmu akan kanak-kanak yang mati itu mendahului ia akan ibu bapaknya. Bersediakan maslahat di dalam apa tuh akhirat, yang mendahului ia diam di dalam akhirat, dan pertaruhan ia di dalam akhirat. Dan jadikan olehmu kanak-kanak yang mati itu penjagaan bagi ibu bapaknya. Anak Ustadz Rudi nang kasini hari itu. Jadi ada pembongkaran mayit, pembongkaran kubur. Jadi ditakoni orang, tuh kuburan tuh jar nang panin bubuhan sidin adalah nang kada hancur. Jadi jauh Ustadz Rudi hancur beritaan kayaknya. Kecuali anakku aja. Kecuali anakku. Tuh kada hancur aja Ustadz Rudi. Ini sama pada lawas sudah nih. Sama pada lawas. Kada aja nang seikong tuh kayaknya nang tuha tuh kada hancur juga, banyak amalan bahari hidin aja lalu dibongkar ay sekali beneran nang tuha hancur 3 tulang. Anaknya Ustadz Rudi tadi masih lagi mangkunong lagi, biasa kita mangkunong lah tuh ngalih tuh cariannya di dunia maya tuh mangkunong tuh ada bojor-bojor mangkunong lagi kayak imbah di mandiakan waktu memindah atau kenapa garang nggak kena kadar kayak awaknya, karena inya belum badusa itu aja. Jadi kakanakan kada badusa tuh bilanya mati kadar kayak kada awaknya bungkar ham kada percaya menakon juga ampun anak lo kok disariki orang bener ya kada hancur, artinya selama orang tuh kada badusa kadar kayak awaknya kadar kayak kalau itu mencari anak buah seorang mana-mana nih mencari-cari iya. Nah, tuh kadar kayak itu anak kita tuh nang mana nang mati belum berdosa lagi. Yang kita nih wallahu alam nih le digihirikin habis kok kulitnya. Kenapa jar? Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan jiwa ke bumi dikembalikan. Itu lagunya. Jadi santapan cacing tanah. Cacing tanah itu aja 100 km. Ada orang mati, udah gue lihat. Jadi belum mati kayaknya bila ada orang mati, ada cacing gue lihat, ya tuh ada teman mati. Berarti nang mati ini harapan nek. Nah jadi kena aku nyatakan yang mudah naik udah panjang umur habis saya adalah dan panjang umur, jangan kedahulu kamu lagi jangan bau umbayan aja artinya setahun sekali kong setahun sikong ya lah. Tapi karena men aku kan mati bedahulu lah lu ada dahulu kan mati jangan mau bongkar cacing bongkar cacing gue lihat ini guru nih aja nanti hantamnya ada kayak itu artinya cacing itu aja bila 100 km artinya 100 meter bila ada orang mati aja gue lihatnya anak makan dagingnya tuh bau jarupanya. Cacing tuh pengciumannya tuh kuat. Kalau anjing kan hanya beberapa aja, tapi kalau cacing tuh kiloan. Nah, 100 km panjang di sini ke Marangat parah. Tajam penciuman cacing tuh. Nah itu menyantap kena bila matian. Tabarak kayak amalan cuma masih hancur lagi. Karena pegarang maka masih hancur. Mengunyai orang jalan terus. Orang bila makan pel tuh pantangannya di
Nah, dikurangi pantangannya. Ini yang dimakan promah, yang dimakan kanas. Bebangatnya. Mbah makan nang obat kolesterol, bimat makan nang gelah. Dua penyakit kena. Kolesterol benaik, duit kada kaduitan. Sekilo nang gelah berapa aja lebih kamu jual? Ujar Abah Hikam rajin amun bejual di pasar 90. Menjual nu kakawanan bisa lebih. Tapi mun hendak bertahan di jalan madang mobil lalu hani pang penyakitnya mobil nih. Bisa bermahal harga terus 50 harganya jar. Nah, jadi orang bermobil nukar rokok. Harga rokok 25. Turun dari mobil 27 harganya. Angkat tak dasar bisa mobil lah, marah kata bisa mobil. Bermahal harga nukar buah per. Bahunda 20.000. Sekalinya bermobil 24.000. Kan benyaman ka bengalih kita. Mengalih ibu sampe naik. Nah, jadi mana belanja? Bunda aja. Atau berjalan kah? Itu berjalan gua rasa sama aja berjalan dengan Bunda. Ada kisahnya tadi, Rek? Hah? Apa kisahnya tadi? Hah? Santapan. Nah, jadi artinya apa teh? Kita ini baubat, tapi pantangan kada di mandaki. Orang pantangannya itu nang ianya. Pantangannya kita amalan selama ini kada kabul. Mungkin ada pantangan-pantangan kalau nang dilanggar. Contoh amalan sugih. Saban malam Jumat jagane 1000 kali. Iyalah, ya gani. Makanya siapa membaca ya gani itu kan ada sawat lawas, sugih. Arti sugih itu kan ada hutang, busai. Napa bos? Arti sugih napa? Kada bisa utang. Amunnya mobil Alphard sebuteng, masih mailah Alphard sebuteng. Rumah tingkat 4. Apalagi? Rumah di dalam berkilat-kilat. Dijumlahkan 3 miliar semuanya aneh. Utang 4 miliar. Mau dijual semuanya antok kada cukup bayar. Nah susah berarti antari jakat. Nang mobil Alphard nih antari jakat. Assalamualaikum tane mantar jakat nah. Aku alhamdulillah berjakat. Nang antari alih pulang berjual undang bener orangnya. Oma rasinggong hidin. Nah, aku ada parlo nih ini aja. Kita tahu sidin hutang 4 miliar. Harta hidinnya mau dijual 3 miliar aja. Iyalah. Berarti sama miliar tah hutang berarti susah. Arti sugih itu mina dapat deh. KDD BC utang. Itu artinya orang sugih itu artinya kan bisa hutang. Sugih ada dua pulang, ada sugih hati, ada sugih harta. Yang bagus keduanya pang. Nya mina orang ini ada yang dibukakan Allah Ta'ala ilmu lah. Yang kedua ada orang ini dibukakan Allah Ta'ala harta sugih. Ada nang keduanya kada ilmu kada berharta kada. Nah ini luput banar ini dia lah luput banar. Nauzubillahi min kada serana kada apa juga. Takdir kan ngarannya ada lagu takdir memang kejam jelah. Ada lagi amalan sugih. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramik. 170 kali malam atau siang Jumat. Ada salat saminggu aja sugih. Han. Ada lagi amalan sugih juga nih. Amalkan nih aja amalkan. Apalagi itu ngarannya amalannya. Ijazah. Ijazah apa lain kok? Ijazah apa lah bos? Surah An-Nasr. Ijazah An-Nasrullahi wal Fatah. Hafal kada? Hafal itu jar dibaca imbah sembahyang asar hari Kamis 40 kali membacanya. Maka ja orang ini bakalan mendapatkan rezeki yang inyah tahirahiran. Inyah aja hiran. Berapa 360 kali imbah asar hari Kamis, jangan Rabu.
Isok waktunya ngatakan isok nyucungkong, jangan mencucungkong basilah ya masih get. Nah, ijaja anasrullahi wal fat wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwajam fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mun ka ini bacaan biar 1000 kali baca kata kabul. Jadi baca aja semampunya, ya semampu kita. 360 kali menai imbah asar hari Kamis tuh mendapat rezeki yang takajut inyan hiran jer. Hiran aja dia. Hiran. Mahampang biasanya kada suah dapat apa nih ngarannya? Dapat bakut sampai 30 kilo kayak ini dapat. Han hiran lo kok. Tahiran. Pagi dapat seruan, orang menyelamat rumah. Jam 9 orang pengantin seruan pulang. Jam 11 tasmihan pulang. Lahiran kita 3 kali sehari. Jajan nih pang nek. Nah artinya, namun kita beramalan sugih, amalan sugih kita baca pantangannya ingatakan. Pria, pantangannya apa tadi? Nah pantangannya nang mawaris kapakiran tuh ingatakan. Nang mawarisi kapakiran itu dingatakan pantangannya. Apa pantangannya? Guring subuh. Mamurok salawar sambil berdiri. Iyalah. Duduk berselawar lo terabah. Kenapa lagi? Hah? Duduk napa? Hah? Duduk di lewang leha. Nah. Apa lagi? Napa lagi nang gawian harian aja nah? Nang gawian harian aja. Hah? Makan? Makan dalam keadaan junub. Malam-malam. Mentua kada lagi abu saya. Awai mbah main variannya malam Kamis nih jam 40 Yahudi aja. Malam Jumat 70 Yahudi. Ayo manya mun Yahudi kajar. Orang bahari lah atau mun adi hidayat madahakan jer ngini kada hadisnya. Adi Hidayat memadakan gini kadeda hadisnya aku belajar on kiai juga hidir nyembat bila malam Kamis 4 Yahudi 40 bila malam Jumat 70 nah, mana nih nanti umpatnya kira-kira nih Adi Hidayat itu hadis sahih bang disampaikan sidin tahu juga lah ayo banyak aja kita bunuh Yahudi aja hari jam maghrib nyar nih mbak Isa nih harum masih baunya nih men awas nih di perantauan. Nah, Imbah Isa tadi lapar parut. Makan belum mandi aja belum pagi, basuh aja belum lagi mandi. Nah, ini mawarisnya kepikiran. Nah, pantangannya tuh. Jadi kayak apa caranya? Amun ujar nang dalam kitab Jopang nih. Bila hendak hilang makruhnya dan mawarisnya kepikirannya, basuh dan berwudu. Habis hilang makruh saya. Ngunggut bos berarti ada harapannya. Amalakan nyaman jadi amalakan itu gawian seorang maaf ya lah. Aku nih minta maaf kalau sarika ikam di hatian tapi ikam ini kada penyarikan bang leh. Jadi pantangannya itu penting. Jadi amalan tuh amalan yang kayak apa aja seperti amalan tabarak tadi. Hari-hari kita baca tabarak tapi nguya orang jalan terus. Apa hendak ada rakaya awak dalam kuburan? Kisah taberak aja. Wah, aku aja kepencang rakaya awak buktinya taberak saben malam. Tapi nguyai orang jalan taros, menyakiti jalan taros, bajualan variannya pangilat, badusta jalan taros. Nah, pengineh. Itu pantangan pria yang itu. Lan bini wani variannya. Bibinian itu jangan dilewini. Itu aja kuncinya. Bibinian tuh jangan di Monnya bamamai dangari aja mau kada tahan lari dari kenyataan ke warung sebab bilangnya malawan nih bebinian babangat men kita 1 inya 10 men kita 10 inya 1000 mau lampeh ada dampehnya ranai men guru jodi madakan bila batangkar dua laki bini jahidin kada sarana batatangkaran mun batangkar dua laki bini jangan hendak mengucapkan cara ya jahidin besakian aja uji sidin apa guru jodi oh banyak bang ngali betangkar behimat busai
soal lumbuk ini ha. Biasa 17 kilo dapat variannya 25 kilo soalnya betangkar. Bisa lah kok terjadi gitu leh. Biasa 17 kilo sekali dapat 25 besar ya betangkar. Di mana kanaknya dapat nangkar tangkarannya? Karena mun 17 kilo tuh bulikannya kada banyak pendir. Cita-cita tapi ada. Amunnya 25 lalu ada cita-cita anu kan anu manyala aja. Hanyar sekali aja mahal dehem misalnya sekali hanya sekali 25 kilo udah macam-macam itu tukaran itu petangkarannya. Dangari aja mun dilawane supiran mobilnya bisa tak listrik. Orang beheri leh. Sebenarnya hukum ini banyak hukum nih. Aku ada lagi sebutin yang kata sampaikan di sini di pasar Pulau Palas bagian Subarang sana sudah tersampaikan. Ya kadang kita hendak menyampaikan kalau kok kada sesuai lawan orang banyak. Seperti lagi mengikuti tungkat. Nah ini Pak sedang aja, aku tuh aja sudah. Kalau kau matiin deh, biasa aja dibilang nih. Mengikuti tungkat ini kada dapat pahala sunat. Jadi anda kakan aja kayak tentang khatibnya tentang mimbar. Nah, anda ke mimbar. Anda aja ke mimbar. Nyaman lagi khatib mano. Ambil tongkat. Mengikuti tongkat khutbah. Jumat bang pakai tongkat lo kerjaan masyarakat orang. Nasi bilal kada perlu kada dapat pahala juga. Kada dapat pahala sunat dia. Nah jadi mau ikam-ikam nih kayaknya jadi bila anda kerja ke situ dia takuni orang dapat pahala sunat toh wanita tapi bertanggung jawab berani jangan ngaran jeta berani harus berani bila lagi hendak jadi pemberani kita ini. Nah jadi tukang bilal aku di tembilahan karapa Jepang untuk tamu kada dia lagi orang nabi gue tungkat tahun di sini di Alpalah nah masih pada kita masih Pak Haji Gapar dan nah masih leh. Nah, mendakannya lagi kita dapat pahala juga. Lawas dah. Di Martapura Masjid Al-Karomah kulihat kada batungkat Bilal. Di Pamangkih kulihat kada batungkat Bilal. Wadah kita batungkat seperti umpati. Orang Bahari, jauh orang Bahari itu siapa ngarannya? Bila orang Bahari itu mati ujungnya, itu kada kawa dipertanggungjawabkan. Kita ini ada gurunya nah gurunya guru Martapura saya pengarannya pengasuh nah sampai ke guru sampai ke Nabi dari Nabi kada ada Bilal itu kada betungkat katanya nah siapa kabeh hari nang madahakan ada ka Bang Ahmad tidak tahu lah lo kok ada lo aku salah kayaknya ali sariki urang nah jadi ikam harus berani kada betungkat lagi Jumat namun jadi petugas. Tapi mun ada orang betungkat ikam tong khutbah ambil aja. Nya kada dapat pahala bener ya. Gawian tuh kada berpahala. Cuma kada membatalkan kada Jumat. Kalau wae kena, jangan betungkat-tungkat nih. Jumat nang batal. Habis orang berataan karam kada ka itu kada. Itu bung makanya aku kada suah menyembatakan orang-orang dapat mengikuti kada ka yang penting seorang nyaman mambil. Mun bilalnya intang buncus itu kita di sini boh bener kasana bejalan. Malapahi ini parto dipadahakan ini bilalnya saja dihigan nang mimbar begana nyaman jam ambil nya bilal ya masalahnya amun khatib pada papan khatib ini sunat batungkat zaman Rasulullah anak-anak pengarannya nih panah pengarannya tuh ada yang madakan padang di zaman Rasulullah habisakan. Atau engkau baca kemudian daripada takbir yang ketiga itu pada mayit yang besar akan doa yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya yaitu Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu nang bacaan kita rajin nang kita hafal berataan wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barat wa naqih min khataya kama yunqas sabul abyad minad danasi Wabdil hudaron kayak gitu kan bacanya mat lah mimdal lah ailih napa leh siapa ada nang min dede leh kama yunaq kasaubul abyadu
Maddad danas di sini bacanya. Namun dalam perukunan minat danas, najis, daripada najis. Wa abdil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawwijuhu khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa azabi wa izhu min azabil qabri wa fitnatahu wa min azabin nar. Nah, ini bacaan kita nih. Ha ya Tuhanku, ampuni olehmu baginya mayit, dan beri olehmu akan dia, dan apiatkan olehmu akan dia, dan maafkan olehmu daripada kesalahannya, dan beri olehmu kemuliaan, tempatkan tempat turun kemudian, tempat turun kediamannya itu, dan luaskan olehmu akan tempat masuknya di dalam kubur itu, dan basuh olehmu akan dia dengan air yang sejuk dan salju, yaitu air beku, dan barat, yaitu air hujan, hujan batu, dan sucikan olehmu akan dia daripada kejahatan, seperti barang yang engkau sucikan akan kain yang putih dari cemar-cemar. Dan gantikan olehmu akan dia negeri yang lebih baik daripada negerinya, dan ahli yang terlebih baik daripada ahlinya, dan istri yang terlebih baik daripada istrinya, dan masukkan olehmu akan dia ke dalam surga, dan peliharakan olehmu akan dia daripada siksa kubur dan fitnahnya kubur, dan disiksa daripada siksa api neraka. Panjang kah lagi? Oh, 3 baris, 5 baris tanggung. Dan rukun yang ketujuh terakhir, memberi salam yang pertama kemudian daripada takbir yang keempat. Dan tiada wajib di dalam takbir yang keempat itu bacaan sesuatu melainkan salam itu juga. Tetapi sunat dikatanya kemudian daripada takbir yang keempat itu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu wa ufir lana walahu. Hendak bacaan kehendak ada kalau gijar. Hai Tuhanku, jangan engkau tegakkan kami akan pahalanya itu, dan jangan engkau beri fitnah akan kami kemudian daripadanya itu, dan ampuni olehmu baginya kami dan baginya kemudian. Hanya memberi salam, assalamualaikum warahmatullah. Ada dewa barakatuhnya. Mun di sini rajin ku dengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah. Gimana mana tuh aku gitu. Coba kita baca terus, adakah? Dan tiada sunat ditambahi wa barakatuh. Nah, Pak? Kan kata sunat mengasih masih tambahi wa barakatuh. Hadang dulu. Bersalahan kata satangah fuqaha. Ada rupanya sebahagian fuqaha yang menyunatakan wa barakatuh. Jadi ikam minaimun hendak jadi imam kaina tarsarah aja. Assalamualaikum warahmatullah. Nih nang kada beemplukan. Amunnya beempluk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahi wabarakatuh walaupun hanya sebagian ulama aja. Artinya lebih baik assalamualaikum warahmatullah daripada ditambahi wabarakatuh. Kenapa? Sebab karena hanya bersalah setengah aja. Setengah ini bahasa nahunya sebahagian ulama aja yang madhakan hukumnya ditambahi wabarakatuh itu sunnah. Itu aja tuh. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi